Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Suhada Franata, NIM 180600152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas 5 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, langsung saja dalam pembahasan kita kali ini tentang lingkungan dan pembangunan. Dalam lingkungan dan pembangunan ini terdapatnya 7 bagian yang terdapat dalam bab pembahasan ini. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu permasalahan dasar. Di dalam permasalahan dasar ini terdapatnya ekonomi dan lingkungan. Di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang, seperti halnya dalam pemeliharaan hewan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan lainnya. Di dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom berakhir menyadari betapa pentingnya dampak di berbagai persoalan lingkungan terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa dalam kegagalan ini menyebabkan terlalu banyaknya kerusakan lingkungan. Di dalam pembahasan bab ini, kita dapat membahas penyebab konsekuensi ekonom yang krisis terhadap kegagalan pasar dan lingkungan yang mengeksploitasi potensi atas siklus terhadap permasalahan yang mendasar, antara lain pembahasan mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan yang berkaitan dengan kegagalan pasar yang lain. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya, pembangunan, berkelanjutan, dan akuntansi lingkungan. Istilah dari berkelanjutan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi dalam pelestarian lingkungan. Meskipun terdapatnya banyak definisi, berkelanjutan biasanya bermasalah dengan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Dan luar dari itu, banyak dari keseluruhannya tentang aset modal tetap yang bisa meningkatkan berjalannya dengan waktu, tetapi dengan terdekaitnya dengan hal ini, banyak sumber daya alam yang modal lainnya dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas atau pada skala yang lebih rendah. Oleh karena itu, pentingnya bagi para pembuat kebijakan pembangunan ini dapat memasukkan bentuk akuntansi lingkungan, di mana ke dalamnya merupakan keputusan mereka. Adapun sebagai contohnya, dalam pelestarian dan hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Di dalam alternatif lainnya, pembuatan kebijakan tersebut menetapkan bahwa sasaran seperti ini tidak ada kerugiannya, dilainkan dengan aset yang telah ditanamkan tadi merupakan milik dari mereka. Dengan kata lain, apabila dengan sumber daya alam lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya alam tersebut merupakan nilai yang sama atau yang harus diregenerasikan ke tempat yang lain. Selanjutnya tentang penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Di dalam penduduk, sumber daya, dan lingkungan ini banyak keprihatinan seperti mengalami masalah lingkungan berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Kita mungkin akan tidak mencapai titik ini dengan mengingat adanya potensi pertemuan teknologi baru. Akan tetapi lebih jelasnya bahwa dengan pola kerusakan lingkungan yang semakin cepat dengan adanya yang mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa yang akan datang.
dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita perlu menjaga lingkungan ini agar supaya lingkungan kita ini bersih dan terjaga dengan baik. Selanjutnya, tentang kemiskinan dan lingkungan hidup. Di kalangan miskin biasanya korban utama dari perusak lingkungan. Mereka lebih menderita diakibatkan kerusakan bagi lingkungan sering terjadi karena tempat tinggal mereka di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah dikarenakan di kalangan orang-orang kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka dalam kehidupan sehari-hari kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang positif untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pertumbuhan versus lingkungan, di mana dalam pembahasan ini pada kenyataan dimungkinkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan di kalangan miskin. Maka apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa merusak lingkungan? Buktinya mengindikasikan bahwa di kalangan paling miskin itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat dari kemiskinan yang mereka alami. Berarti pada peningkatan status ekonomi dan kelompok termiskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Untuk itu, banyak yang meyakini bahwa pada pendapatan per kapita meningkatnya polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya akan langsung meningkat dan kemudian menurun drastis. Selanjutnya tentang pembangunan pedesaan dan lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup pangan yang makin meningkatnya dan pesatnya laju pertumbuhan pendudukan, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Dikarenakan lahan pertanian di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk, pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal terdekat. Di dalam hal distribusi, penggunaan dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian, dan dikarenakan seringkali perempuan menjadi pemeliharaan sumber daya bagi sektor pertanian, sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan upaya pengatasi kemiskinan harus menyasarkan status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Dengan meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya yang sekarang yang merusak lingkungan. Selanjutnya, pada pembangunan perkotaan dan lingkungan. Dalam laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dibarengi dengan migrasi di desa dan kota yang lebih tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk di kota tidak terduga. Terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya hanya pemerintahan yang siap menghadapi permasalahan tersebut. Kesediaan air dan sarana kebersihan kota akan semakin parah dan padatnya warga yang ada di kota. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrem. Selanjutnya itu tentang lingkungan global dan perekonomian. Di dalam zaman sekarang, saat sangat jumlah penduduk di dunia tumbuh dan pendapat meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan di dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya yang secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan pemberhentian ekonomi, dan perubahan lainnya akan mencapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, dikarenakan banyak perubahan yang mendasar kebutuhan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, dikarenakan trade-off signifikan antara output dan perbaikan pengelolaan sumber daya, lingkungan terkadang harus dilakukan.
Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keanekaragaman hayati, perusak hutan-hutan, dan pertumbuhan penduduk akan memusat perhatian dunia internasional pada negara-negara yang semakin secara ekonomi miskin. Dengan adanya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah, upaya pelestarian lingkungan harus dengan mengorbankan program sosial ini seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sebenarnya juga memiliki dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembangunan daerah, desa, dan lingkungan. Memburuknya kondisi di lingkungan pedesaan, meski derasnya arus urbanisasi, mengakibatkan perubahan demokrasi yang cepat. Mayoritas penduduk yang paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisi serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya ekonomi sedemikian rupa untuk menjamin kelangsungan hidup jangka pendek, tetapi menurunnya produktivitas di masa depan dengan aset lingkungan. Dengan menggunakan pola kehidupan pada musim yang berkepanjangan ini, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memaksa bibit yang sedia akan digunakan untuk musim tanam, meski tahu bahwa tindakan ini tidak bisa membuka jalan mereka untuk bencana yang di masa akan datang. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Yang pertama itu cakupan permasalahannya. Pada tahun 2017, Intergovernment Panel on Climate Change mengumumkan laporan penilaian keempat. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, yang terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan yang sangat deras, dan kekeringan panjang, punah spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesarnya kejadian tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini bahwa diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh IPCC yang mengidentifikasikan 4 zona sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat efek gas rumah kaca. Di Afrika sub-Sahara, akibat kekeringan melanda. Di Asia, akibat banjir, pulau-pulau terkecil, akibat berbagai kerentangan, dan wilayah Antartika. Di Afrika bagian sub-Sahara akan menjadi wilayah yang terkena dampak akan lebih besar pada laporan IPCC yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 meski adaptasi akan membantu dan beberapa wilayah tertentu seperti dataran tinggi, Ethiopia akan memetik manfaat dari masa tanam yang lebih panjang. Kondisi yang terjadi akan makin parah. Selanjutnya pada bagian ini kita membahas mitigasi. Teman-teman tahu nggak apa itu mitigasi? Dalam strategi ini telah diajukan untuk emisi antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi yang memperkuat kemajuan teknologi. Dalam hal ini, regulasi dengan adanya ketidakpastian dalam pembiayaan dan manfaat dari pengurangan mitigasi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sangat sulit dalam merancang izin atau pajak mitigasi. Terdapat pertanyaan ekonomi yang sangat sulit dalam menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atau penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang lebih diserap oleh bumi. Dalam jangka pendeknya, dalam kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Di dalam pemanasan global ini ternyata pada dasarnya
merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara-negara maju seperti Singapura dan negara-negara maju lainnya. Meskipun banyak dari akumulasi gas rumah kaca yang hingga saat ini mengakibatkan banyak negara-negara yang terkena dampak dikarenakan efek rumah kaca ini. Selanjutnya pada bagian adaptasi. Dalam adaptasi ini kita dapat melihat pada perubahan iklim yang cukup signifikan. Kita menjadi yang lebih diutamakan. Oleh karena itu adaptasi tersebut perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dapat melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Pada definisi adaptasi ini, perubahan iklim yang sebagai suatu proses makna untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Untuk adaptasi ini bisa mengambil dua bentuk: adaptasi terencana yang dilakukan oleh pemerintahan, adaptasi untuk dilakukan oleh rumah tangga pertanian dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami dan antisipasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu model ekonomi dan permasalahan lingkungan. Yang pertama, sumber daya milik pribadi. Pada bagian ini kita dapat mengaji beberapa model ekonomi umum dari lingkungan dari dalam masing-masing model kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang sebagai penguasa alih-alih aturan dan teori neoklasik diterapkan dalam jangka panjang yang diterapkan terhadap masalah-masalah lingkungan, menentukan syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya alokasi sumber daya secara efisien dan bagaimana kegagalan pasar tersebut terciptanya dapat menimbulkan berbagai bentuk informasi dan mempermudah sejumlah usulan terdapat untuk mengoreksi pada bagian ini. Untuk itu, pada selanjutnya bagian kedua, sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya yang langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat yang bersedia gratis bagi semua pihak, dikatakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembangan ternak, seperti halnya yang sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau keuntungan yang akan hilang terkecuali adanya kesepakatan soal efisien yang mengikat yang akan kita bahas. Seperti telah kita ketahui tentang teori neoklasik menyiratkan bahwa dalam rentan kelangkaan, efisien akan timbul dengan menggunakan kerangka analisis dan agak berbeda. Selanjutnya, barang publik yang merugikan publik, degradasi lingkungan regional, dan masalah penumpang gratis. Dalam pembahasan sebelumnya, permasalahan ekonomi inti adalah bahwa setiap penambahan tenaga kerja yang bergabung dengan komunitas penggarap lahan milik bersama menciptakan eksternalitas negatif dengan cara menurunkan pengembalian yang akan diterima oleh keseluruhan tenaga kerja tanpa memberikan kompensasi apapun. Suatu eksternalitas terjadi ketika perubahan konsumsi atau produksi secara terdampak pada orang yang lain. Adanya eksternalitas ketika individu tersebut menanggung tindakan untuk sepenuhnya yang terkait dalam penurunan produk. Rata-rata begitu mudah diinternalisasikan dengan menciptakan kembali pasar yang kepenuhannya melalui private barang milik publik. Dalam banyaknya internalitas dari eksternalitas tidak mudah dilakukan. Hal ini berlaku terutama pada konsekuensi tindakan tersebut menghasilkan keberhasilan barang publik dan kerugian tersebut. Di mana barang publik ini adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua dan ketersediaan tidak akan berkurang jika dinikmati secara bersama oleh orang lain. Di dalam kerugian barang publik ini adalah produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan secara bersama-sama.
secara ilmiah jelas bahwa adanya kenyataan bahwa individu yang membayar biaya penuh terkait dengan mereka yang akan begitu banyak mengalami kerugian di barang publik yang dihasilkan dengan akibatnya hasil yang secara sosial tidak optimal kita yang menjabarnya. Dengan menggunakan diagram barang publik tersebut cakupan dapat bersifat lokal, nasional, internasional, seperti halnya gas efek rumah kaca. Selanjutnya tentang keterbatasan kerangka kerja barang publik. Dalam masalah utama dengan mekanisme penetapan harga barang publik itu tentu bagaimana kita bisa mengetahui tingkat harga yang diberikan beban masyarakat tidak memiliki intensif untuk memikirkan beberapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari suatu barang publik karena untuk pembayaran mereka bisa menumpang gratis dan kontribusi orang lain terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian mereka. Dalam pemerintahan alokasi, sehubungan dengan minimnya informasi yang tersedia, secara hipotesis, pungutan yang dikumpulkan bisa digunakan untuk menyediakan barang publik dengan melestarikannya. Ketika pengumpulan pungutan tersebut, masalah bahkan menjadi semakin rumit. Penduduk yang semakin miskin, tidak tahu, hanya memiliki sedikit pendapatan. Program seperti yang dimustahilkan dilakukan tetapi banyak kesulitan yang mengumpulkan pungutan dari orang-orang yang menebang perpohonan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, pada teori neoklasik memang bermanfaat untuk menjelaskan mengapa kegagalan pasar menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, perekonomian yang sangat terkomersialisasi, dan bagaimana efisien tersebut dapat dimitigasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Pada bagian yang pertama, masalah lingkungan pada pemukiman kumuh di perkotaan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki risiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya di perkotaan. Baik, kita masuk pada bagian kedua, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Pada tahap urbanisasi ini, industri di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan pemburukan yang terjadi di lingkungan. Seperti yang telah kita membahas sebelumnya, efek ini dikenal dengan efek rumah kaca, yang kuartil di kota-kota terburuk pendapatan yang lebih tinggi masih lebih baik ketimbang kuartil yang terbaik di kota-kota pendapatan yang lebih rendah. Pada teknologi yang bersih yang harga lebih mahal, namun tren ini bukannya tak terhindar dari kualitas udara di negara-negara yang berpendapatan lebih tinggi maupun lebih rendah. Sebagian besar daya lingkungan mungkin hilang dan tidak bisa berganti terkecuali langkah-langkah antisipasi negara diambil lebih cepat. Selanjutnya pada masalah-masalah pemupukan air bersih dan sanitasi. Semua serius dengan ancaman peningkatan sadar dengan polusi yang emisi industri terhadap kesehatan penduduk yang di kota di negara-negara berkembang. Ada dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan di kalangan miskin maupun di kota, adalah minimnya akses air bersih dan kekurangan sanitasi. Pada tahun 2019, lebih dari 1 miliar orang yang masih belum memiliki sumber daya air yang bersih dan layak untuk diminum dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan ada pun 1,5 miliar jiwa yang tidak memiliki tempat yang kumuh di kota, seringkali menghadirkan ancaman bagi kesehatan. Dengan
adanya berbagai saran atau satu kran dengan 1.000 penduduk dengan jarak yang lebih jauh dari rumah mereka, karena mereka tidak memiliki sumber daya air yang lebih layak dan lebih baik. Dengan alternatif, banyak dari kalangan yang miskin mengambil air minum dari sungai, kali, dan dengan tempat-tempat air yang cemar. Mereka mengambil air supaya dapat berkebutuhan pokok dan memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak sekitar 60%, realnya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini seperti halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Kemudian tanahnya dijual ke petani besar dan menggunakan untuk lahan pengembangan sapi, seringkali terjadi untuk subsidi yang besar dari pemerintahan. Selanjutnya kita masuk yang bagian yang ke-7, yaitu yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk negara-negara berkembang. Ada 7 bagian yang terdapat pada pembahasan ini. Yang pertama, penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, perlibatan masyarakat. Yang ketiga, peraturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Yang ketujuh, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim sekarang dengan menggunakan yang satu demi satu kebijakan ini secara mendalam. Bagian berikutnya, apa yang bisa kita lakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global. Ada 3 bagian yang bisa kita lakukan untuk negara-negara yang maju di lingkungan global. Yang pertama, kita dapat mengurangi emisi yang berbahaya, termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi rumah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri di negara-negara berkembang. Yang ketiga, mengubah pola permintaan dan pola pikir mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan lingkungan dan pembangunan ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.